Warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi pada pertemuan yang selanjutnya adalah tentang pembahasan kemarin tentang apa tuh? Tentang persiapan PTS yang telah kamu kerjakan seminggu yang lalu. Mari kita bahas satu persatu di antara satu persatu. Dan kita ingat bahwa penilaian tengah semester akan terjadi pada bulan September. Oke, kita mulai dari yang pertama. Yang pertama adalah ada soal, perhatikan pernyataan berikut ini. Seorang perampok ditangkap polisi setelah melakukan aksinya. Yang kedua, wabah flu burung menyebabkan masyarakat resah dan ketakutan. Dan yang ketiga adalah seorang peserta didik dinasihati oleh guru bimbingan konseling karena mencontek ketika ulangan. Yang keempat, urbanisasi menjadi salah satu penyebab masalah kemacetan di perkotaan. Dan yang kelima adalah banyaknya pejabat yang melakukan korupsi menyebabkan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah kurang. Nah, apa permasalahan sosial itu ditunjukkan pada angka berapa? Oke, kalau kita bicara tentang permasalahan sosial, kita bicara tentang sebuah permasalahan yang terjadi dalam sebuah masyarakat yang dilakukan oleh seorang individu ataupun sekelompok orang lain. Nah, di permasalahan sosial itu ada 5. Yang pertama adalah kriminalitas, kemudian kemiskinan, kemudian ketidakadilan dan masyarakat inklusi. Dari 1 sampai 5 itu berarti jawabannya adalah yang mana itu? Iya, 2, 4, dan 5. Oke, benar kamu yang menjawab 2, 4, dan 5. Selanjutnya yang soal yang kedua. Pemberitaan tentang banyaknya oknum pedagang makanan yang melakukan kecurangan untuk memperoleh keuntungan besar menyebabkan masyarakat resah. Bentuk kecurangan oknum pedagang tersebut yaitu menggunakan borak sebagai pengawet makanan, pewarna sintetis, bahkan menggunakan bahan makanan tidak layak konsumsi. Itu kan terjadi sebuah permasalahan sosial. Nah, permasalahan sosialnya di mana itu? Iya, di mana? Dibentuk kecurangan oknum pedagang menggunakan borak, pengawet makanan, pewarna sintetis, bahkan menggunakan bahan makanan tidak layak konsumsi. Ini disebut apa? Ya, disebut perilaku menyimpang. Jadi jawabannya yang C, karena ada kata penyimpangan sosial. Ya, betul untuk kalian yang menjawab C. Selanjutnya yang ketiga adalah gejala sosial adalah berikut ini. 1. Adanya interaksi sosial secara terus-menerus. Yang kedua, mempunyai persamaan tujuan. Dan yang ketiga, bersifat formal struktural. Yang keempat, kehadiran bersifat sementara. Dan kelima adalah keinginan melihat suatu peristiwa yang terbentuk, syarat terbentuknya kelompok sosial. Namun di sini adalah kerumunan. Kalau kita bicara tentang kerumunan itu apa? Yaitu kehadiran seseorang secara fisik pada suatu tempat dan waktu yang sama. Nah, kerumunan akan tidak terjadi jika sudah dibubarkan. Adapun cara membubarkan adalah dengan mengalihkan perhatian ke yang lain. Jadi, yang namanya kerumunan itu adalah mempunyai persamaan. Yang kedua, kehadiran bersifat sementara. Dan yang ketiga, keinginan melihat sesuatu atau suatu peristiwa. Nah, berarti jawabannya yang 2, 4, dan 5. Ya, betul. Oke, selanjutnya adalah yang keempat. Hubungan kerja dengan majikan sering merugikan buruh dan mendorong aksi massa berupa demonstrasi yang diikuti oleh ribuan demonstran dari organisasi serikat buruh. Mereka bersedia hadir, meluangkan waktu dengan mengorbankan tenaga dan biaya untuk mengikuti aksi tersebut. Salah satu syarat terbentuknya kelompok dalam contoh tersebut adalah
Kalau kita bicara tentang syarat terjadinya sebuah kelompok atau komunitas, itu adalah satu, tempat atau lokalnya sama. Kemudian ada sentimen komunitas yang terbagi menjadi beberapa unsur. Dan yang keempat adalah perasaan yang punya tanggung jawab bersama. Dan yang kelima adalah saling komplementer atau saling memerlukan. Jadi dari situ jawabannya adalah C. Ya. Dan soal yang terakhir adalah selanjutnya adalah simaklah video ini dengan YouTube tersebut. Apa ini di sini? Pacarku kan sesuk ulang tahun, Mbak. Nah, tapi dia njaluk ditukokno HP karo pizza. Nek gak ngono, dia ngancem kate putusno aku, Mbak. Aku gak ada duit, Mbak. Mbok aku ditulungi, Mbak. Yo, selo, aku tak mikir. Ya, aku ngerok kodok. Iki, Mbak. Wes nyala galunga. Wes sampe engko tak WA. Wes ana galunga aku mangke. Ya, saling sih, Mbak. Hei. Matur nuwun, Mbak. Nah, kemudian apa yang terjadi di situ? Ya, kelompok yang terjadi adalah kelompok tak beraturan, yaitu kerumunan. Kenapa kerumunan? Karena pada suatu tempat yang sama mempunyai tujuan yang sama, namun tidak saling kenal. Namun di samping kelompok tak beraturan, ada juga kelompok yang beraturan, yaitu kelompok outgroup. Karena kelompok lain dianggap saingan untuk mendapatkan persugihan. Namun di sisi lain ada beberapa kelompok-kelompok kecil, kayak yang tadi Kipli dan temannya, itu adalah kelompok sosial kecil atau kelompok beraturan yang disebut kelompok in-group. Kemudian permasalahannya apa yang dimunculkan di situ? Nah, permasalahannya adalah permasalahan terjadi adalah kriminalitas. Kenapa kriminalitas? Karena memunculkan ada, kalau pesugihan kan ada sesuatu mesti minta tumbal. Nah, itu akan memunculkan sebuah kriminalitas. Namun di samping itu juga ada terjadi ketimpangan. Kenapa ada ketimpangan? Karena pacarnya dari Kipli tadi, dia meminta suatu hal yang dia nggak punya, yaitu HP dan pizza. Kalau itu tidak diturutin, maka dia akan putus. Itulah yang namanya permasalahan sosial yang terjadi di situ. Nah, hal ini atas permintaan itu memunculkan suatu prestis. Nah, apa atau prestis itu? Prestis adalah sesuatu yang berharga. Oke. Kemudian kamu akan bertanya, Bu, itu kan permasalahan antara Kipli dengan pacarnya. Tapi kenapa menjadi sebuah permasalahan sosial? Ya, karena di situ karena terjadi sebuah ketimpangan antara si kaya dan si miskin, sementara si miskin itu berusaha untuk mencari hal yang sama dengan si kaya, maka dia berusaha dengan salah satunya adalah dari sisi cari persugihan. Nah, disinilah yang menjadi sebuah permasalahan sosialnya. Oke, paham kan? Ya. Itu saja dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.